Hai teman-teman, ini ada yang dari sekolah mana nih? Boleh kenalin nggak? Coba dari Rania dulu. Rania dari sekolah mana? SDN Ketabang 1 Surabaya. Oh, hai SDN 1 Ketabang. Afifa? Halo. Kalau Afifa dari mana Afifa? Afifa. Bisa dinyalakan dulu. Afifa, kalau Afifa dari SD mana? Iya. Kalau yang adek pakai baju, pakai kerudung ungu itu, namanya siapa? Boleh kenalin diri dulu, nama sama asal sekolahnya. Namaku Akila. Asal sekolahku SDN Ketabang Siapa? 1 Surabaya. Namaku Akila. Oh, Bila ya. Hai Bila, salam kenal ya. Kalau yang adik satu lagi, yang Donis iPhone ini yang nggak pakai kerudung, namanya siapa? Dan dari sekolah mana? Suaranya nggak kedengeran, sayang. Iya? Loh, keluar ya. Karosaki sama. Ini boleh dinyalakan dulu videonya. Kita kenalan dulu. Iya, kita kenalan dulu ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain buat join, biar kalian nggak bosen. Nah, ini panggilannya siapa yang cowok ini? Siapa? Respon. Rizkan, dari sekolah Dari SDN Kertajaya. oh, Kertajaya. Puja ya? Ya. Kalau Afifa tadi belum sempat kenalan. Afifa dari SDN mana? SDN Ketabang 1. Oh, dari SDN Ketabang 1. Wah, ini komunitas SDN Ketabang 1 semua ini kayaknya. Saling kenal nggak semuanya? Enggak, Bu. Oh, kalau nggak kenal berarti setelah acara ini kalian kenalan. Siapa tahu kan nambah temen ya kan? Bisa untuk belajar bareng, bisa untuk main bareng ya kan? Hai Fania. Halo, Bu. Kasihan. Gimana? Coba mulai yuk.
Mas. Iya, mari. Baik. Sedang diulang mana karo guruku. Mari. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, kita mulai dulu ya, teman-teman ya. Suaranya Kak Tika kedengaran nggak? Putus-putus nggak kira-kira? Kenapa? Suaranya Kak Tika putus-putus nggak? Jelas. Oh, jelas. Nanti kalau misalkan suaranya Kak Tika ada yang putus-putus atau gambarnya yang pecah-pecah, kalian boleh raise hand ya. Kak bilang, Kak gambarnya nggak jelas, terus suaranya juga nggak jelas gitu ya. Oke. Oke, siap. Baik, kita mulai dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan walafiat. Saya perkenalkan, nama saya Kak Tika. Di sini kakak akan memandu kalian untuk pembahasan mid challenge persiapan PTS. Ada yang sudah PTS di sini? Sudah. Ya, ada yang sudah, ada yang belum pasti. Nah, bagi yang sudah, kita simak tambahan materi hari ini biar kalian wawasannya lebih banyak lagi, lebih banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita bisa, ya kan? Nah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman, hari ini karena kita pembahasan mid challenge, kakak akan bacakan peraturan hari ini ya. Iya. Mantap kan? Nah, yang pertama, wajib mengaktifkan video atau kamera saat acara berlangsung. Jadi, teman-teman yang belum mengaktifkan videonya, wajib dinyalakan dulu ya, sampai acara ini selesai. Tata tertib yang kedua, mematikan suara atau di-mute selama berlangsungnya pembahasan agar penyampaian materi bisa terdengar dengan baik. Jadi biar suaranya nggak double gitu ya. Yang ketiga, tata tertibnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan mengangkat tangan. Nanti ketika pemberi menyampaikan pertanyaan, kalau ada yang dipahami, boleh angkat tangan. Sambil bilang, Kak, saya belum paham. Halo. Teman-teman. Gini kan? Halo, teman-teman. Ya. Halo. Sudah mengerti semuanya tentang tertibnya hari ini? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah mengerti semuanya, sebelum ke materi yang pertama, siapa ya? Aku kayaknya pernah lihat atau kayaknya aku pernah tahu. Nah, ini adalah salah satu kakak kelas kalian. Namanya ada Cornelia Puspadewi, biasanya dipanggil Nelly. Kakak ini adalah peraih nilai tertinggi SDNR Langga 3 Surabaya dan sekarang alhamdulillah sudah diterima di SMP 1 Surabaya melalui Japres NLS. Jadi kakak ini berhasil masuk ke SMP favoritnya, SMP pilihannya dia melalui usahanya sendiri, yaitu dengan Japres NRS. Japres NRS kan didapat dari nilai-nilai raport ya kan? Nah, nilai raport Bukan anak sekolah SDN Ketapang dah. Ikut kegiatan SOS, ikut kemudian ikut safari, ikut mengerjakan LSM, pokoknya semua fasilitas yang ada di SSC dimanfaatkan. Kakak ini berhasil menembus SMP 1, yaitu SMP favoritnya. Kalian juga harus seperti itu. Kalau nanti kalian naik ke kelas 5, kalian harus meniru rajinnya kakak ini. Ya. Yang kedua ini namanya Kak Rendra. Kak Rendra ini adalah peraih nilai tertinggi di SD Kertajaya atau Puja. Siapa yang sudah pernah, tadi kan ada yang dari SMP Puja ya, siapa yang sudah pernah tahu kakak ini? Nah, menurut sumber yang kakak tahu, kakak ini juga berhasil berprestasi akademik setingkat kota Surabaya. Jadi, kakak ini berhasil menjadi siswa berprestasi. Kenapa? Kenapa dia bisa berprestasi? Dia bisa berprestasi karena rajin belajar, rajin untuk mengerjakan soal-soal latihan, tidak mengeluh ketika mengerjakan soal-soal sulit. Kakak ini selalu menanyakan kalau misalkan ada yang nggak ngerti, ada yang nggak dia tahu, ada yang dia bingung, dia pasti selalu tanya sama kakak-kakak tentar yang ada di SSC. Dia selalu rajin tambahan, selalu
menggunakan SOS, mengerjakan LSM, pokoknya semua soal itu dikerjakan sama Kakak Rendra ini karena tujuannya cuma satu, mau masuk SMP 1 dan menjadi siswa berprestasi. Siapa di sini yang mau jadi siswa? Oh, anakmu yang bisa masuk SMP 1, Ma. Iya, hebat kan ya? Kalau misalkan kita berprestasi, orang tua bangga, guru kita bangga, keluarga kita bangga, semua teman-teman kita juga bangga nantinya. Makanya kakak berharap setelah pembahasan ini kalian nanti juga akan menjadi anak yang hebat, anak yang berprestasi. Amin. Nah, selanjutnya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2:10 ya, kita lanjut ke pemateri kita hari ini. Kenalan dulu, siapa sih pemateri kita hari ini? Pemateri kita hari ini adalah Kak Dina. Dia salah satu tentor terbaik SSD yang akan ngajarin kalian hari ini pembahasan sampai tuntas, sampai selesai. Kalau misalkan kalian nggak tahu atau kalian bingung, kalian wajib bertanya, ya kan? Kuncinya satu untuk meraih sukses itu harus rajin bertanya. Kalau misalkan nggak bisa, kalian nanti bisa tanya sama Kak Dina. Nanti setelah ini kalian akan mulai pembahasan sama Kak Dina. Disiapkan dulu soal-soal yang kemarin sudah di-share. Sudah disiapkan semuanya? Satu-satu? Sudah? satu. Siapkan? Soalnya. Oke? Siap bertempur hari ini? Siap. Siap. Oke, kita mulai dulu pembahasan dengan ini ya. Kita akan bahas tentang matematika. Siapa yang suka matematika? Hari ini kita akan bahas matematika dulu bersama Kak Dina. Oke teman-teman, silahkan selamat menyimak. Halo adik-adik. Halo semuanya, selamat siang. Halo semuanya. Kak, suaranya kurang jelas. Oh ya, halo. Sudah? Sudah terdengar? Masih kecil suaranya. Jelas? Suaranya kurang keras. Iya. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Oke, sudah suaranya Kak Dina? Sudah. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas, nanti pertama kita akan bahas matematikanya dulu, baru setelah itu IPA ya. Jadi Mbak Dina di sini akan membahas satu persatu nanti soal yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya sama Kak Dina ya. Soal-soalnya sudah disiapkan? Sudah. Oke, kalau gitu kita mulai ya dari yang pertama, dari yang nomor 1. Sudut adalah, ada yang tahu di sekolah sudah diajarin apa itu yang dimaksud dengan sudut?
Ada yang tahu sudut itu apa? Ruang antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Oke, betul sekali, pinter. Jadi jawabannya benar. Jawabannya adalah ruang, ini ya, ruang antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Jadi kalau misalnya digambarkan yang namanya sudut itu, nah di sini ada garis ya, yang pertama, kemudian ini adalah garis yang kedua. Nah ruang inilah yang dinamakan sudut. Jadi bertemunya dua garis lurus yang saling berpotongan. Oke, pintar. Nomor 1 jawabannya yang betul adalah yang D. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 2. Bentar ya. Nomor 2, sisi sudut disebut. Oke, sebentar. Menggambarkan dulu sudut lagi. Jadi sudut tadi kan pernah ruang antara dua garis di sudut sini yang termasuk tahu. Nah, kok gambarnya nggak jelas, Bang? Gambarnya nggak jelas. Sudah? Terlihat nggak? Gambarnya sudah terlihat apa belum? Iya, gimana? Kita Oke, jadi yang namanya sudut itu ada bagian di sini ya. Ini jadi pertemuan antara garis, antara dua garis ini. Iya, tanya apa? mau partisip. Ada yang ditanya? Partisipan. Kenapa? Oke, ada yang ditanyakan? Nggak jadi? Kalau gitu Mbak Dina lanjutkan dulu ya. Jadi di dalam sudut itu ada bagiannya. Nah, yang Mbak Dina kasih ini tuh namanya adalah Kedengeran, Ma. Gak kedengeran. titik Nggak kedengeran gitu. sudut. Gak kedengeran. Tidak kedengeran? Suaranya Mbak Dina terdengar apa tidak? Halo? Oke, mungkin yang tidak terdengar bisa diperbesar dulu ya. Volumenya diperbesar dulu. Oke, Mbak Dina lanjut. Nah, jadi pertemuan antara dua garis ini namanya adalah titik sudut. Kemudian bagian garisnya ini, untuk yang lainnya, Mbak Dina minta tolong untuk di-unmute dulu ya, supaya suaranya Kak Dina bisa terdengar. Untuk adik-adik, mungkin suaranya bisa di-unmute dulu ya, supaya penjelasannya Kak Dina bisa terdengar ke adik-adik. Oke? Oke, Mbak. Oke, Kak Dina lanjutkan. Nah, untuk bagian selanjutnya di garis-garis ini namanya adalah Kaki sudut. kaki sudut. Iya, betul. Nah, kalau garis ini namanya kaki sudut, berarti yang atas ini juga kaki sudut. Sehingga jika di sini ditanyakan sisi sudut disebut juga apa? Yang namanya sisi berarti kan ini garisnya ini. Nah, betul. Jadi jawabannya adalah kaki sudut nomor 2. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, Mbak Dina lanjut ya. Lanjut di nomor 3, pernyataan yang benar tentang sudut adalah. Oke, sebelumnya Mbak Dina mau tanya dulu nih, kalian kan sudah dapat pelajaran sudut di sekolah. Ada berapa jenis sudut yang kalian tahu? Ayo, siapa yang angkat tangannya terus jawab. Ada yang tahu berapa jenis sudut yang
kalian ketahui? Empat. Jadi, jenis Atau 5. ada, coba Mbak Dina tulis di sini. Fania. Ya, tadi yang jawab Fania ya. Oke, Ya. Fania bisa disebutkan apa saja sudut Fania ketahui? Ada sudut aja itu? Tumpul. Siku-siku. Tumpul. Siku-siku. Terus yang kedua, siku-siku. Lanjut. Lancip. Yang ketiga apa? Lancip. Satunya? Lurus. Lurus. Oke. Ya, yang disebutkan oleh temannya Fania ini sudah betul. Ada 4. Tapi Mbak Dina mau nambahin satu lagi. Ternyata ada 5 jenis sudut. Yang kelima yaitu sudut refleks. Nah, kita akan bahas satu-satu. Dari sudut tumpul dulu. Sudut tumpul yang lebih dari 90 derajat. Ya, jadi sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Itu namanya sudut tumpul. Sedangkan kalau siku-siku yaitu sudut yang besarnya pas 90 derajat. Nah, jadi kalau misalnya digambarkan sudutnya itu pas gini. Nah, ini adalah siku. Kemudian lancip itu besarnya adalah kurang dari 90 derajat. Kalau sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, kalau sini sudut refleks ini besarnya adalah lebih dari 180 derajat ya, benar ditanda, lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Itu namanya sudut refleks. Jadi kalau digambarkan, misalnya gini ya. Nah, ini ada sudut. Kemudian sudut yang ditanyakan refleks itu adalah yang di luarnya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung sudut refleks, kalau mau menghitung sudut refleks, kita hitung dulu sudut yang ada di dalamnya ini. Ya, 60 derajat. Berarti sudut refleksnya berapa? Kita kurangi 360 derajat. Kita kurangi dengan 60 derajat. Jadi sudut refleks itu adalah sudut yang di luar, ya. Nah, jadi jawabannya adalah 300 derajat. Nah, sampai sini untuk jenis-jenis sudut ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut. Pernyataan yang benar tentang sudut. Yang A, sudut lancip adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Berarti jawabannya adalah salah. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya 45 derajat sampai 180. Jawabannya adalah salah ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 180. Jawabannya juga salah. Karena kalau 180 ini adalah sudut lurus. Segitiga sama sisi terdiri dari 3 sudut lancip. Nah, ini adalah yang D. Tadi yang namanya segitiga sama sisi. Segitiga sisinya ya. Nah, jumlah segitiga sama sisi, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau di sini ada 3 sudut, nah ini kan dibuka, ini kan ada 3 sudut kalau kita lihat. Berarti tinggal dibagi 3. Jadi jawabannya 60 derajat. 60 derajat ini termasuk sudut lancip. Jadi nomor 3 jawabannya yang D.
Oke, sudah. Kita lanjut ke nomor 4. Ya, kalau kita lihat di tanda panah, coba diperhatikan di tanda panahnya ini. Nah, ini terbentuk sudut apakah itu? Lancip. Nah, betul sekali. Jadi jawabannya adalah sudut lancip karena nah ini ya. Jadi membentuk seperti ini itu namanya adalah sudut lancip. Oke. Lanjut ke nomor 5. Sudut lancip. Nah, tadi sudut lancip sudah dijelaskan sama Mbak Dina. Kalau sudut lancip itu adalah yang besarnya 0 sampai 90 derajat. Oke. Lanjut ya. Ke nomor 6 ya. Ya. Oke, nomor 6. Sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat adalah sudut apa sih? Nah, yang ini ya sudutnya. Ya, betul. Nomor 6 jawabannya adalah siku. Lanjut, nomor 7. Sudut tumpul. Kalau sudut tumpul tadi gimana? Besarnya? Antara 90 sampai 180 derajat. Iya, betul. Jadi sudut yang besarnya antara 90 sampai 180. Lanjut, di nomor 8. Sudut berikut yang merupakan contoh dari sudut lancip adalah yang mana ini? Iya, jawabannya yang A. Kalau Mbak Dina tanya, yang B ini sudut apa? Siku-siku. Ya, betul. Ini adalah siku-siku. Kalau yang C? Tumpul. Kemudian kalau yang D? Yaitu sudut lurus. Ya, betul sekali. Oke, kalau itu kita lanjut nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut lancip ditunjukkan oleh nomor berapa? Ayo, yang lancip nomor berapa? 4. Nomor berapa? 4. Nomor 4. Yang lainnya ada yang jawab nomor berapa? 2. Ayo, ada yang nomor 2. Ada lagi nomor berapa? 4. Nah, tadi kan Mbak Dina sudah jelaskan. Kalau nomor 1 ini tadi betul ya. Ini adalah siku. Nah, kalau ada tandanya ini di luar dari bidang sudutnya, ya. Jadi kalau yang lainnya kan di dalam nih. Nah, ini di dalam. Ini di dalam. Kalau ini kan ada di luar. Kalau di luar tadi namanya sudut apa? Namanya sudut refleks. Jadi pada nomor 9 yang namanya sudut lancip itu di nomor 2. Jadi kalau ada ini ya tanda sudutnya dia di luar bidang itu namanya sudut refleks. Sampai sini paham untuk sudut refleks dan sudut lancip bedanya? Ya. Oke, pintar. Sip, kita lanjut ke nomor 10 ya. 10. Berdasarkan gambar nomor 9, tadi sudut tumpul. Oke, Mbak Dina geser dulu. 3. 1. Nomor berapa? 3. Nah, sudut tumpulnya ini nomor berapa? Ya, nomor 3. Kalau nomor 1 kan siku. Ya, betul. Jawabannya nomor 3. Nomor
3. Betul, nomor 10 jawabannya 3. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Nah, di sini ada gambar sudut, kemudian diukur pakai busur. Kalau kita lihat, nah kalau kita kasih tanda sudutnya, ini ya, termasuk sudut apakah ini? Tumpul. Kenapa kok sudut tumpul? Nah, karena bentuknya gini ya. 90 derajat. Nah, besarnya berapa? Ini ada 120, berarti setelahnya adalah 130 derajat. Jadi kalau melihat besar sudut di busur, kita lihat dulu, kita tentukan ini termasuk sudut apa. Kalau dia sudut tumpul, berarti besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Oke, betul. Nomor 11 jawabannya D. Lanjut ke nomor 12. Ada yang tahu ini bangun apa? Segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, betul. Segi 5. Namanya adalah segi 5. Nah, betul. Dari namanya saja segi 5. Berarti sisinya ada berapa? 5. Benar. Karena namanya segi 5, ya sisinya ada 5. Oke, betul. Lanjut ke nomor 13. Besar sudut pada segitiga sama sisi. Nah, ini sama dengan tadi nomor berapa ya? Ada sudah ini yang segitiga sama sisi tadi. Nah, kalau digambar segitiga sama sisi kan gini ya. Segitiga sama sisi berarti sisinya semua. Jika total sudutnya adalah 180 derajat, betul, dibagi 3, jadi 60 derajat. Oke, pinter. Jawabannya yang B. Lanjut ya, nomor 14. Pembobinan dengan menggunakan satu macam segi N. Yang apa? Nah, karena di satu macam ya, berarti pengubinan beraturan. Ya. Beraturan. Jawabannya pengubinan beraturan karena di sini hanya satu macam, jadi Kak, tidak aku live ada ya. macam yang lainnya. Kak, aku ada les, Kak. Les piano. Oh gitu. Oh gitu. Oh ya. Ya, nanti kalau pengen tahu lebih lanjut pembahasannya nanti dikirimkan untuk linknya ya, kamu bisa lihat nanti Ya, di Kak. YouTube atau lihat pembahasannya juga. Oke, terima kasih sudah bergabung. Sama. Ya, oke, kalau gitu yang lainnya yang masih bergabung kita lanjutkan lagi ya pembahasannya ya. Oke. Oke, lanjut. Di nomor 15. Nah, di sini ada gambar pengubinan ini. Kalau kita lihat, di sini ada gambar persegi, ada gambar persegi panjang, kemudian ada segitiga. Kalau dilihat dari gambar tersebut, Tidak beraturan. ayo beraturan apa tidak beraturan? Beraturan. Nah, semi beraturan. Kenapa kok semi beraturan? Di sini ada gambar persegi. Kemudian ada persegi panjang. Kemudian ada segitiga. Dinamakan semi itu berarti dia ada tiga bangun, ada 3 macam bangun. Kemudian kenapa kok beraturan? Karena garisnya tetap lurus ya. Nah, sisi-sisinya dia tetap lurus sehingga namanya adalah semi beraturan. Oke, betul. Kalau tidak beraturan tuh biasanya yang garisnya menceng-menceng gitu loh, miring-miring. Nah, misalnya ini pengubinan gitu ya. Misalnya ada gini, terus ada gini, terus gini, kayak gitu. Jadi makanya namanya tidak beraturan.
Oke, kita lanjutkan. Hasil pembulatan. Nah, kita sudah masuk ke pembulatan atau namanya adalah taksiran. Ada yang sudah belajar taksiran? Sudah. Oke, di nomor 16 ini yang ditanyakan adalah taksiran kepuluhan. Jadi kalau yang taksiran puluhan, kita melihatnya adalah dari apa? Puluhan. Dari satuannya. Ya. Kalau dia kurang dari 5, satuannya kurang dari 5, itu berarti ikut angka bawahnya, ya. Tapi kalau satuannya, maaf, sebentar, clear. Jadi kalau puluhan, tadi kan lihatnya ke satuannya. Nah, kalau kurang dari 5, itu ikut angka sebelah 0 ya, ikut angka sebelumnya atau 0, betul. Tapi kalau lebih dari 5, itu angka Ikut angka selanjutnya. Nah, ikut angka 1, betul, atau selanjutnya. Misal, Mbak Dina kasih contoh dulu. 24. Jika dibulatkan ke puluhan berarti berapa? 20. Nah, kan di sini satuannya 4. Sehingga dia 20. Terus, kalau 46 dibulatkan berapa? 50. Iya, dibulatkan menjadi 50. Kalau 137. Nah, 137 kalau dibulatkan ke puluhan jadi berapa? 140. Iya, 140. Betul. Nah, ya, betul sekali. Berarti di nomor 16, 7.738. Di sini puluhannya adalah 38. Berarti kita bulatkan menjadi 7.740. Ya, dari sini paham semuanya? Dari sini paham semuanya? Oke, pintar. Ini sudah pintar-pintar ini, jadi enak ini. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 17. Bibi belanja baju seharga 145.650. Taksiran harga baju dalam ribuan. Nah, yang diminta adalah ribuan. Ribuan itu berarti yang mana? Nah, ribuannya kan ini, ya. Ribuannya kan ini ribuan. Nah, yang nilai tempatnya ribuan itu. Berarti kan kita lihatnya di ratusannya. Itu ratusannya adalah 650. Berarti kalau 650 dibulatkan jadi berapa? 1. Nah, jadi 1. Berarti jawabannya berapa? 145.700. Betul. Karena di sini kan lebih dari 500 ya. Oke, betul. Nomor 7 jawabannya yang B. 145.700. Iya, betul. Jawabannya B. Lanjut, nomor 18. Hasil penjumlahan 578 dan 189 jika dibulatkan ke puluhan. Nah, puluhannya kan berarti ini 78 dan ini adalah 89. Dari 570 80. Kalau dibulatkan jadi berapa? 600. 700. Kepuluhan. Ayo. Kalau kepuluhan tadi berarti lihatnya di satuan kan? Iya, betul. Jadi 580.
Kalau kalian jawab 600, itu berarti dibulatkan ke ratusan. Oke. Selanjutnya 189 dibulatkan jadi berapa? 190. Ya, 190. Nah, baru kita jumlahkan ya. 17. Jadi jawabannya adalah 770. Oke. Dari sini paham? Paham. Oke. Kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung bilang ya. Iya. Oke, Mbak Dina lanjutkan. Lanjut ke nomor 9. Ibu mau membeli 2 kilogram ayam dan 2 liter minyak goreng. Berapa tak uang yang harus dibayar dalam ribuan? Nah, yang diminta adalah ribuan. Kita tulis dulu, ibu belinya adalah ayam. Ayam harganya berapa di situ? 25.850 rupiah. Iya. 850. Jika dibulatkan berarti kan kita lihat ini, kita lihat 850-nya ya. Nah, berarti ayamnya harganya adalah 36.000. Karena beli 2 kilo, kita kalikan 2. Hasilnya adalah 72.000. Nah, sekarang untuk minyaknya. 24.000. Minyaknya jadi berapa? Minyaknya jadi 12.000. Nih, kita lihat 875. 36 Berarti sama 12.000 dikali 2. 24.000. Nah, jawabannya D. baru kita jumlahkan. Jadi jawabannya 96.000. 96.000. Itu adalah 96.000. Kita lanjut ke nomor 20. Ratusan. Nah, kalau ratusannya kan berarti ini. 20 65.000 kalau 300 puluhannya berarti kan ikuti 0 ya. Berarti berapa? Jawabannya B. 300. Terus yang 872 apa dibulatkannya? 900. Berapa yuk? 4.900. Yang diminta dalam Jawabannya B. soalnya yang diminta adalah ratusan. Jawabannya Berarti kita kurangi. jawabannya B. B. Ini berapa yuk? 4. Terus yang ini 0. B. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, 60. jadi kalau 60.400. Jadi kalau kalian ingin menaksirkan bilangan, itu harus dilihat soalnya yang diminta apa. Kalau ratusan, bulatkan ke ratusan. Kalau yang diminta puluhan, berarti harus ke puluhan. Ya, dari sini paham? Oke, kita lanjutkan. Nomor 21. Sebuah pabrik selama 7 hari membuat 718. Taksiran rendah. Nah, di sini ada taksiran rendah. Kalau taksiran rendah itu berarti sama dengan taksiran di bawahnya.
ya. Karena di sini 718, jadi taksiran rendahnya itu adalah berapa? 700 100. ya. Jadi karena ini 7 hari berarti 700 dibagi 7. Jawabannya adalah 100. Itu. Jadi kalau taksiran rendah itu yang di bawahnya ya. Di bawah. Kalau taksiran tingginya berarti dia berapa? Taksiran tingginya dia 800. Itu kalau taksiran tinggi. Nah, jadi kalau taksiran tinggi 800. dari 718 adalah 800. Oke. Lanjut ke nomor 22. Rehan membeli 7 kotak penghapus dan 6 pak buku tulis. Setiap kotaknya ini 28 penghapus dan 12 buku tulis. Taksirannya berapa? Berarti untuk penghapusnya ditaksirkan berapa itu ke puluhan terdekat? Penghapusnya tadi belinya 7 kotak. Betul. 7 kali 30 berapa? 210. 210. Oke. Untuk bukunya beli 6 pak. Dikali berapa itu taksirannya? 10. 60. Nah, berapa di total? 270. Iya, pinter. Jawabannya adalah 270. Oke, lanjut. Nomor 23. Ini ada gambar apa ini? Bangun apakah ini? Gambar satu bangun apa? 5. Nah, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang gambar 1 itu namanya segi 6 karena sisinya ada 6. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Berarti jawabannya adalah segi 5. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut, nomor 24. Tabel berikut adalah harga taksiran tinggi. Nah, mana taksiran tinggi? Kecuali, ya ingat ya, di sini ada yang di bold kecuali. Nasi tumpang. Oke, kita lihat. 9.400, taksirannya 10.000. Betul apa salah? Salah. Betul, karena yang diminta adalah taksiran tinggi. Soto Lamongan 8.600, harganya 9.000, betul? Betul, ya. Jadi kalau yang namanya taksiran tinggi itu dia jumlahnya itu melebihi dari bilangan aslinya. Jadi kalau di sini harga, berarti kalau taksiran harganya yang tertinggi itu berarti melebihi dari harga sebenarnya, gitu ya. Ketoprak 8.400, taksiran harganya 8.000, betul? Salah. Karena ini adalah taksiran rendah ya. Kalau ini juga betul. Nah, jadi jawabannya nomor 24 adalah C. Nah, di sini kan 8.400 jadinya adalah 8.000. Jawabannya yang C, 24. Oke, terakhir 25 untuk matematika. Iya? Ada yang manggil Kak Dina? Ada apa? Gavi join. Halo Gavi. Gavi baru join. Oke, ada yang ditanyakan? Oh tidak. Oke, Mbak Dina lanjutkan ya untuk matematika yang terakhir ya. Ibu membungkus 8 bungkus permen kepada anak-anak. Setiap bungkus permennya berisi 45 buah.
berapa taksiran permen yang dibagikan ke anak-anak dalam puluhan terdekat? Oke, 400. 45. Kalau dibulatkan ke puluhan berarti jadi berapa? Oke, 50. pinter. 50. 50 Terus dikali di sini 8. ada 8. Dikali 8. Pinter. Jawabannya 400. adalah 400. Oke, jawabannya adalah 400. T. Nah, untuk matematikanya sudah selesai nih 1 sampai 25. Ada yang betul semua nggak jawabannya tadi? Dari nomor 1 sampai 25. Mungkin salah 1, salah 2. Insya Allah benar. Nggak ada? Ya udah. Oh, oke. Kalau benar semua berarti pintar berarti. Iya. Ya udah, ini kan matematikanya sudah selesai. Sebelum lanjut untuk membahas ke IPA, tadi kan di awal kamu sudah diperkenalkan sama Kak Tika ya. Siapa? Ada Kak Nelly sama Kak Rendra. Nah, kalian pasti penasaran kan seperti apa sih Kak Nelly sama Kak Rendra itu selama les di SSC, kemudian selama dia bisa berhasil juga bisa masuk ke SMP favoritnya. Kalian kan pasti penasaran. Nah, nanti ini sama Mbak Tika nanti dijelaskan lagi untuk Kak Nelly sama Kak Rendranya. Mbak Dina kembalikan ya. Halo semuanya. Halo. Gimana, seru nggak pembahasannya sama Kak Dina? Seru. Ada yang masih bisa nggak kira-kira matematikanya? Enggak. Oke, mantap. Nah, sebelum kita mulai ke IPA, sebelum kita pembahasan ke IPA, kita lihat dulu yuk profilnya Kak Nelly sama Kak Rendra itu kayak gimana sih? Aku penasaran deh Kak, aku pengen tahu gimana sih Kak Nelly sama Kak Rendra itu kok bisa sih dia tes. Nah, Kakak mau tunjukin ke kalian video Kak Nelly sama Kak Rendra, ya. Simak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Halo ada semua, perkenalkan nama kakak Narendra Alvarenardi, kakak alumni dari SDN Kertajaya Puja, dan alhamdulillah kakak diterima di SMPN 1 Surabaya. Hai semuanya, aku Kak Meli Agustadiwi, biasa dipanggil Meli. Aku di Erlangga 3 dan aku diterima di SMP Negeri 1 Surabaya. Alasan kakak memilih SSC sebagai pendamping belajar kakak itu adalah kakak mentor yang sangat akrab dan seru ya. Yang bisa mendekatkan diri dengan muridnya proses belajar itu sangat seru dan menyenangkan. Yang kedua itu adalah untuk belajar di SSC yang mungkin lebih bervariasi dari yang kita dapat di sekolah. Kemudian soal-soal yang lebih banyak yang sering kemudian soal-soal yang bervariasi, jadi tidak hanya itu saja, tidak monoton. Aku les di SSC itu karena SSC terkenal sama alumni-alumninya yang bisa masuk ke PTN Surabaya. Terus ada juga dan banyak teman-teman aku yang les di Selama kakak les di SSC, kakak sering mengikuti kegiatan, contohnya kegiatan outbound di nutrisi. Menurut kakak, meningkatkan muridnya dalam pikir, bisa lebih memperhatikan dalam hal belajar maupun dalam hal yang mungkin yang sedikit pribadi. Kemudian beberapa kegiatan yang sering kakak lakukan yaitu jam tambahan. Mungkin adik-adik bisa melakukan dengan kakak-kakak tentor ya, di jam-jam misalnya jam 1, jam 2, atau mungkin sebelum les atau mungkin setelah les gitu. Sebenarnya jam tambahan ini sangat berfungsi untuk meningkatkan kepemahaman ya. Mungkin ada yang kesulitan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan tetapi malu.
bisa ditanyakan kepada kakak supaya lebih jelas. Berkesan itu order training, itu seru banget. Terus yang kedua ada satu safari pria, itu emang hari Sabtu tapi beda banget kesannya sama les biasa. Yang ketiga ada malam minggu mania, itu banget dan sampai malam, jadi pengalaman aku lagi itu banyak banget. Yang pertama aku suka tambahan sebelum jam pelajaran, terus aku suka curhat sama tante mentor, soalnya tante mentornya asik parah. Apa lagi ya, terus oh iya, soal SSC itu bermutu banget dan pasti itu gak ada soalnya di sekolah-sekolah. Terima kasih SSC sudah membantu aku masuk ke SMP impianku. Pesan dan pesan kakak selama les di SSC itu banyak banget. Yang pertama itu kakak sangat senang belajar di SSC karena tentar-tentarnya yang seru dan akrab, kemudian soal-soal yang bervariatif sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan yang sebelumnya kita belum tahu, kemudian kita mendapat ilmu baru. Dan yang terakhir, kakak berterima kasih kepada SSC karena telah membantu kakak dalam proses hal belajar mengajar. Metode belajar yang sering kakak lakukan ialah setiap hari selalu berlatih soal, mengerjakan PR-PR dari sekolah, kemudian chat tambahan dengan kakak-kakak mentor untuk mengonsultasikan mungkin ada yang kurang paham atau mungkin kebingungan atau mungkin ada soal-soal yang sedikit rumit yang belum bisa diselesaikan. Metode belajar aku itu selalu ngulang-ngulang pelajaran yang menurut aku susah, terus kalau belajar jangan sampai lebih dari 2 jam di habis itu jangan pernah pakai SKS, itu nggak berfungsi dengan baik. Dan satu lagi, kalau ada soal yang susah kerjain sebanyak-banyaknya gitu, tambahan SSC. Tips dan trik dari aku, yang pertama itu kalian tuh harus rajin belajar, yang kedua kerjain soal sebanyak-banyaknya di rumah, terus dibahas hari di SSC pas tambahan, yang ketiga jangan pernah pakai program SKS itu tadi, dan yang keempat dan terakhir jangan lupa beribadah. Untuk adik-adik yang sekarang sedang berjuang di kelas 6, kakak mungkin hanya bisa memberikan sedikit tips, yaitu selalu berdoa dan selalu berlatih soal, dan jangan lupa adalah doa. Sekarang sedang berjuang di kelas 6, tetap semangat, pantang menyerah, dan selalu berdoa kepada Tuhan dan sesuai keyakinannya kalian yang lagi berjuang sekarang, semangat ya, jangan kerja ini, jangan lupa ya. Masa depanmu masih panjang, semua udah masuk ke SMP impian. Ya, tanpa ilmu, semua impian kamu tuh akan sia-sia. Salam SSC, tadi berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Salam SSC. Sakila. Semangat. Oke, kalian udah lihat profil kakak-kakak yang keren-keren banget? Mau ngikutin gimana cara suksesnya? Yuk, abis ini kita bahas lagi pembahasan tentang IPA. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang ketinggalan materi tadi, atau misalkan mau lihat lagi profilnya kakak-kakak tadi, kalian bisa subscribe YouTube-nya kita di LBB SSC Surabaya. Nanti kalian bisa lihat live streamingnya kita, dan juga follow IG kita di LBB_SSC_Surabaya. Oke? Sudah siap untuk pembahasan selanjutnya? Ya. Oke, siap. Mari kita panggil Kak Dina lagi. Mana Kak Dina? Mama. Ma, baterai tinggal 15.
Ya, tunggu sebentar. Kak Dina. Iya. Sebentar Kak, ya. baterainya tinggal sedikit, Kak. Oh, dicas saja sambil dicas. Nggak Oh ya udah, Kak. bisa. Sambil dicas nggak bisa. Bisa kok, Kak. Mungkin kalau bisa sambil dicas aja ya. Iya, Kak. Mbak. Ya. Oke. Gimana tadi kan? Halo, suaranya Kak Dina sudah terdengar? Ya. Halo semuanya. Oke, yang masih bergabung. Tadi kalian sudah ini ya lihat video singkat dari Kak Nelly sama Kak Rendra ya? Iya. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kalian bisa termotivasi untuk terus belajar dan berusaha gitu ya. Semoga nanti harapannya untuk masuk ke SMP favorit bisa tercapai ya. Oke. Iya. Kalau gitu Kak Dina lanjutkan lagi untuk yang IPA. Oke. Yang nomor 26, bunyi dapat dihasilkan dari bunyi itu dapat dihasilkan dari apa? Iya, betul. Jadi bunyi itu dapat dihasilkan ya dari getaran. Jadi sebenarnya semua benda ya itu bisa menghasilkan bunyi, betul? Misalnya meja, misalnya kursi, misalnya lemari, semua kalau dikasih getaran itu pasti akan apa? Akan berbunyi gitu ya. Nah, oke, betul. Nomor 26 jawabannya adalah getaran. Iya, lanjut ke nomor 27. Berikut adalah contoh benda dapat menghasilkan bunyi. Nah, apa yang dapat menghasilkan bunyi itu? Biola yang diletakkan. Ya, di sini ada kecuali, berarti yang tidak bisa mengeluarkan bunyi, yaitu biola yang diletakkan. Loh Mbak, biola kan alat musik. Kok dia tidak bisa berbunyi? Karena di sini dia hanya diletakkan saja, tidak dipetik atau mungkinnya tidak digesek, nah sehingga tidak menghasilkan bunyi gitu ya. Jadi semua yang namanya benda itu bisa berbunyi atau sebagai sumber bunyi kalau dia bisa digetarkan. Oke, betul. Lanjut, nomor 28. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut dengan apa? Iya, benar. Sumber bunyi. Jadi semua yang bisa menghasilkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Walaupun meja kan diem aja, tapi kalau kita getarkan, kita pukul, nah kayak gitu bisa menghasilkan bunyi. Betul. Lanjut, nomor 29. Satuan getaran bunyi disebut dengan apa? Ya, hertz. Bukan tapi hertz ya. Bacanya adalah hertz. Jadi kalau misalnya, getaran bunyinya adalah 10 hertz. Berarti namanya apa kalau 10 hertz? Berarti setiap 1 detik. Nah, terdapat setiap 1 detik terdapat 10. Terdapat apa? 10 getaran. Nah, benar. Terdapat 10 getaran. Jadi ini maksudnya hertz itu ya.
Jadi satuan getaran bunyi. Jadi setiap 1 detik dia Setiap itu 1 detik menghasilkan terdapat 10 getaran. Oke, pinter. Lanjut, nomor 30. Sebuah penggaris yang digetarkan menghasilkan getaran 10 Hz. Wah, pas sekali nih sama tadi ditulis sama Mbak Dina. Berarti artinya adalah yang mana? Dalam Setiap 1 detik terdapat 1 detik. Iya, jadi yang betul adalah 1 detik ya. 1 detik penggaris bergetar sebanyak 10 kali getaran. Pinter. Sudah pinter-pinter ini. Lanjut, ciri yang dimiliki oleh bunyi infrasonik. Nah, infrasonik itu kan berarti gelombang bunyi. Ada yang tahu gelombang bunyi itu ada berapa? Gelombang bunyi itu ada berapa? Ada 3. Ada bunyi apa saja? Infrasonik. Ada 3. 1 Ada Sonik. 1 dan 5. infrasonik, studiotonik, dan yang ketiga namanya apa? Ultrasonik. Oke. Kalau infrasonik itu apa? Ada yang tahu infrasonik? Bentar, Mbak Dina tanya ini dulu. Apa infrasonik? Nah, jadi getarannya itu 0 sampai 20 Hz. Sangat kecil sekali ya. Nah, yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik 20 sampai 20.000 Hz. ya, betul. Jadi infrasonik itu 0 sampai 20 Hz. Yang bisa mendengar bunyi sangat kecil ini adalah hewan jangkrik. Tahu hewan jangkrik? Nah, jadi jangkrik itu bisa mendengarkan suara yang sangat kecil. Kalau audiosonik itu bunyinya 20 sampai 20.000 Hz. Ini adalah manusia ya yang bisa mendengarkan bunyi audiosonik. Makanya kalau misalnya kalian mendengarkan bunyi, nanti kalau terlalu keras suaranya gendang telinga kita akan terganggu gitu. Makanya kita tidak boleh melebihi dari 20.000 Hz. Sedangkan kalau ultrasonik, nah kalau ultrasonik itu besarnya adalah lebih dari 20.000. Wow, getarannya ini besar sekali ya. Di sini ultrasonik itu apa yang bisa mendengarkan? Ada hewan kelelawar, betul. Ada lumba-lumba. Nah, ini bisa mendengarkan bunyi ultrasonik. Oke, kita kembali ke soal lagi, nomor 31. Berarti ciri-ciri dari infrasonik nomor berapa? Nomor 1 dan 5. Iya, benar. Jadi nomor 1 sama nomor 5. Jawabannya yang C. Betul, nomor 31 C. Oke, lanjut ke nomor 32. Kak Dina mau ini dong menyapa kalian buat membaca nomor 32. Siapa ya? Jenis alat musik Gavi. petik yang benar Gavi, adalah oke. Alat musik petik yang mana, Gavi? C. Harpa. C. Iya, betul. Harpa dan sasando. Gavi tahu bagaimana itu alat musik harpa sama sasando bentuknya? Tidak. Tidak tahu, kok bisa jawab harpa sama sasando? Tahu rebana itu Kak, dipetik soreling itu ditiup, oh gitu. Oh iya betul. Jadi Gavi lihatnya dari rebana itu dipukul, ya digesek, gitar itu dipetik. Jadi jawabannya harpa sama sasando ya. Oke betul Gavi, terima kasih. Jawabannya betul. Lanjut ke nomor 33 ya. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh apa? Frekuensi. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi itu apa sih? Ada yang tahu frekuensi itu apa? Kuat lemahnya bunyi. Apa? Tinggi. Maaf.
tinggi rendahnya bunyi ya. Ya, betul. Tinggi rendah. Ya, bunyi. Berarti jawabannya adalah frekuensi. Kalau amplitudo, ada yang tahu apa itu amplitudo? Kuat lemahnya bunyi. Kalau amplitudo apa? Kuat lemahnya bunyi. Siapa yang jawab tadi? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ke nomor 3. Mbak Dina mau coba sapa Afifa. Halo Afifa. Halo. Oke, Afifa bisa baca nomor 34. Lumba-lumba. Bentar, Afifa biar baca dulu ya. Coba dibaca soalnya. Ini ultrasonic dapat didengar oleh siapa? lumba-lumba. Lumba-lumba. Iya, ultrasonik itu oleh lumba-lumba. Kalau manusia tadi kan dia mendengar bunyi 20. audio sonik. Dengar infrasonik. 25. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh apa? Tinggi rendahnya bunyi? Frekuensi. 36. Nah, bunyi yang mempunyai frekuensi teratur. Maksudnya frekuensi teratur itu apa sih? Jadi jelas. Nada. Nah, jawabannya adalah nada. Bunyinya itu jelas, ada do, re, mi, kayak gitu. Jadi jelas nadanya seperti piano, kayak gitu ya. Piano. Terus lagi gitar. Nah, itu kan ya frekuensinya teratur. Nah, kalau yang tidak teratur itu namanya adalah desah. Jadi desah ini adalah bunyi. Nah, yang frekuensi tidak teratur. Seperti drum gitu ya. Drum kalau dipukul kan sama aja. Tapi beda kalau piano kamu tekan notnya satu persatu gitu kan nadanya beda-beda. Itu jadi bedanya kalau nada frekuensinya teratur. Oke, kita lanjut ke nomor 37. Ini gambar apa ini? Ada yang tahu? Gambar apa itu? Nah, ya, jadi sumber bunyinya ini kan dipukulkan. Ya, dipukul gitu ya. Kemudian berarti alat musiknya, sumber bunyinya yaitu di lempengan besi. Kalau membran ini contohnya apa ya? Ada yang tahu? Membran itu seperti apa? Pipa. Kayak gitu ya. Nah, itu pakai membran. Kalau dawai itu ada gitar. Oke. Nomor 37 jawabannya lempengan besi. Betul. Lanjut. Oh, sebentar, ini ada yang tanya. Kak, nomor 33 jawabannya bukan amplitudo ya? Oke, sebentar. Kita lihat lagi ya ke nomor 33. 33 tadi soalnya apa ya? Sebentar. Oh, ini kuat lemahnya bunyi. Oh iya, kuat lemahnya bunyi itu jawabannya adalah amplitudo. Ya, betul. Tadi Mbak Dina jawabnya apa? Frekuensi ya? Oke. Ya. Jadi amplitudo itu kuat lemahnya bunyi. Ya, benar. Kalau frekuensi tadi tinggi rendahnya bunyi. Oke, terima kasih untuk koreksinya. Oke, kita lanjutkan. Nomor berapa ya? Sekarang nomor berapa? 38.
Oke. Simpangan terjauh dari kedudukan setimbang disebut dengan apa? Yo, simpangan terjauh. Simpangan terjauh namanya adalah simpangan terjauh dari kedudukan setimpang itu namanya adalah amplitudo. Loh, kok amplitudo, Mbak? Karena simpangan terjauh ini menyebabkan kuat lemahnya bunyi. Jadi jawabannya adalah amplitudo. Lanjut 39. Dapat mencari kapal laut atau pesawat yang tenggelam merupakan salah satu contoh manfaat perambatan bunyi melalui benda apa? Benda cair. Benda cair. Oke, benar. Kalau benda gas ada yang tahu contohnya seperti apa? Benda gas Heeh. seperti angin. Seperti angin. Jadi kalau misalnya ada orang lain berbicara, kemudian kalian bisa mendengarnya, nah itu dari gas. Jadi contohnya adalah kita mendengar orang lain berbicara. Nah, itu dari gas. Atau kalau misalnya di sekolah ada bel sekolah. Nah, kalau misalnya dulu kalian masih sekolah, terus ada bel sekolah, kalian bisa mendengarkan. Nah, itu juga dari benda gas. Terus kalau benda padat, contohnya apa? Memukul meja. Memukul meja. Terus gimana? Jadi kalau benda padat, misalnya itu kita bisa mendengar dari ruangan sebelah. Nah, jadi misalnya kalau kalian di rumah gitu ya, terus ada di salah satunya di kamar, satunya ada di ruang tamu. Nah, kalian bisa terdengar kalau ruangannya bersebelahan, jadi terdengar dari dindingnya kayak gitu. Itu contohnya adalah dari benda padat. Kalau ruang hampa, nah bunyi tidak bisa merambat dari ruang hampa. Ya, dari sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ke nomor 40. Bunyi tidak dapat merambat melalui Ruang hampa udara. ruang hampa udara. Jadi kalau hampa udara tidak bisa terdengar. Nomor 41. Salah satu ilmuwan dunia yang menemukan sistem sonar. Namanya siapa? Ada yang tahu? Albert Einstein. Albert Einstein. Ini sistem sonar. Jawabannya yang betul adalah Paul Langevin. Itu adalah penemu sistem sonar. 42. Bahan di bawah ini yang dapat menyerap bunyi. Menyerap bunyi itu bagaimana supaya tidak terdengar di gedung sebelah atau di ruangan sebelah. Nah, Kain dan karet. yang dapat menyerap bunyi apa? Busa, kain dan karet. Busa, kain dan karet, atau busa, spon dan karet. Logam, plastik dan karet. Kalau logam tidak bisa, jadi benda yang dapat menyerap bunyi itu yang busa, kemudian spon, kemudian karet. Kalau kalian pernah diajak nonton bioskop misalnya sama orang tuanya, nah itu kan dinding-dindingnya bioskop itu kan dikasih apa? Dikasih karpet, itu kan ya. Supaya apa? Antara studio satu dengan studio lainnya itu tidak terdengar suaranya. Jadi jawabannya yang lebih tepat yang mana? Yang A. Busa, spon, dan karpet. Jadi lanjut. Nomor 43. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli namanya apa? Terdengar setelah bunyi asli. Ya, jadi kalau setelah bunyi asli ya, di sini setelah bunyi asli itu namanya gema. Kalau gaung apa kalau gaung?
Ada yang tahu? Gaung bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Iya, betul. Jadi kalau gaung itu terdengarnya bersamaan dengan bunyi asli. Nah, ini untuk gaung. Kalau tadi nada kan berarti itu tadi ya bunyi yang teratur. Kalau keredam, gaung itu sama ya dengan keredam. Oke, lanjut. Nomor 44. Nah, sumber bunyinya bunyi pada musik ini nomor berapa? Nah, ini ya. Nomor 2. Oke, betul. Lanjut nomor 45. Peristiwa yang menghasilkan bunyi pada tabel di atas. Nah, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita menghasilkan 2, 3, 4. gendang disimpan di lemari, tidak ya? 4. Rebana dipukul, oke. Seruling ditiup, betul. Gitar dipetik, oke, betul. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Lanjut nomor 46. Telinga adalah organ pendengaran manusia. Telinga manusia mendengar suara yang berfrekuensi berapa tadi? Nah, manusia itu bisa mendengar bunyi audio sonik. Jadi bunyinya adalah 20 sampai 20 ribu hertz. Iya, Gavi, jawabannya C, betul. Lanjut ke nomor 47. Nah, telinga bagian luar pada manusia terdiri dari apa saja? Coba dipegang telinganya, yang bagian luar itu ada apa saja? Daun telinga, lubang telinga, dan saluran nafas. Daun telinga, lubang Iya, telinga, daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Betul sekali. Jadi telinga itu kan ada 3 bagiannya, betul ya? Ini bagian luar, ya ini betul bagian luar. Terus ada juga bagian tengah dan juga bagian apa? Dalam. Ya, betul ya? Nah, yang bagian tengah itu apa saja? tulang telinga, tulang-tulang pendengaran. Bagian tengah itu betul ada gendang telinga. Terus ada apa lagi? Ayo. Tulang-tulang Kemudian pendengaran. 3 tulang. 3 tulang apa? Pendengaran. Terus ada apa lagi? Saluran. Saluran apa? Eustasius. Eustasius. Kalau yang di bagian dalam itu ada rumah siput dan ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telinga. Oke, halo? Ya, halo. Iya. Nomor 48. Coba dilihat. Fungsi daun telinga itu apa? Dan menangkap getaran suara. Mengumpulkan dan menangkap getaran suara. Kalau mengatur keseimbangan tubuh itu fungsinya siapa? 3 lingkaran. Nah, betul. 3 saluran
setengah lingkaran. Kalau saluran masuknya bunyi, itu liang telinga. Terus kalau menerima getaran bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam, itu fungsi dari gendang telinga. Oke, betul. Iya, sip. Kita lanjut. Nomor 49. Nah, ini ada gambar telinga. Oke, Mbak Dina mau tanya satu persatu. Nomor 1 itu bagiannya apa? Coba. Daun telinga, Satu. saluran telinga. Oke. Daun telinga. Daun telinga, benar. Nomor 2, yang nomor 2, liang. Daun telinga, lubang telinga, dan 3 saluran lingkaran. Nomor lalu 3. Lalu Nomor ke 3, rumah siput, lalu ke urut biar ke enak. kokleo, lalu ke syaraf. Nomor 3 itu gendang. Nomor 4 apa? 3 tulang martil. 3 tulang pendengaran. Betul. Nomor 5 ada yang tahu? Kokleo. 5 koklea atau rumah siput. Terus nomor 6. Nomor 6 itu Syaraf. Tulang-tulang pendengaran. jendela bulat. Jendela Bukan, jendela bulat. Nomor Nomor 7, saluran Eustachius. Saluran Eustachius. Nomor 8, Saraf 8 apa? saraf. Saraf. Ya, pendengaran. Nomor 9, 3, lingkaran. saluran Lingkaran. ya setengah Lingkaran. lingkaran. Nomor Nomor 10. Rumah Nomor 10 siput. apa? Ya, rumah siput. 11. 11 apa? Nomor 11 itu lingkaran. Mana? Oh, ini punyanya nomor 11 ini. Yang 3 saluran setengah lingkaran ini punya nomor 11 ya. Nah, berarti tadi yang nomor 9-nya belum. Nomor 9 itu apa? Itu kan di koklea juga itu bagiannya ya. Nah, kalau yang nomor 12 itu saraf vestibula. Nah, berarti sekarang kita lihat yang ditanyakan nomor 1, 3, dan 11. Jawabannya apa? saluran lingkaran setengah. Terus Iya, jawabannya adalah yang C. Daun telinga, gendang telinga, dan 3 saluran setengah lingkaran. Oke, betul. Oke, terakhir nomor 50. Wah, sudah nomor 50 kita. 50, kelainan pada tulang pendengaran yang menyebabkan tuli. Disebut apa? Tuli konduksi. Yo, yang menyebabkan tuli itu otosklerosis. Kalau otitis media itu diakibatkan oleh kuman, ya. Kemudian mengakibatnya itu telinga bernanah. Nah, ini kalau otitis. Terus kalau tuli konduksi itu pecahnya gendang telinga disebabkan oleh pecahnya gendang telinga.
Kalau conge itu karena infeksi bakteri. Nah, jadi kalau kelainan yang menyebabkan tuli itu namanya adalah otosklerosis. Oke, sudah selesai. 50 soal kita bahas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau ada yang terlewat tadi. Silakan ditanyakan. Enggak, Kak. Nggak ada, sudah paham semuanya? Nah, Sudah paham semuanya? Oke, pintar. Ya, terima kasih ya semuanya. Mbak Dina sampai di sini menjelaskannya. Kalau kalian ingin bertemu sama Mbak Dina atau Kak Tika, nah ditunggu kedatangannya ke SSC ya, ataupun nanti kalau ada cara-cara lain ikut bergabung lagi ya bersama SSC ya. Oke, terima kasih ya dari Kak Dina. Semuanya terima kasih. ya. Terima kasih Kak Dina. Terima kasih, Kak Dina. Oke. Terima kasih, Kak Dina. Jadi kita kembalikan ke Kak Tika ya. 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 Boleh, Liv. Nah, sudah paham sama pembahasan hari ini? Ya, sudah, Kak. Udah banyak pengetahuannya, udah tahu semua wawasan-wawasan baru yang belum kalian tahu? Udah? Mantap. Oke, nah, sebelum kalian hari ini, Katika boleh minta tolong ambil handphone kalian. Akan ada door prize nanti. Siapa yang mengirim testimoni terbaik di Instagram kita, nanti akan dapat door prize. Jadi caranya kalian upload foto kalian yang lagi belajar sama SSC, misalnya kayak gini. Katika contohkan ya, Katika lagi ngefoto kegiatan belajar hari ini. Nah, kemudian foto itu nanti kalian upload di story dan juga di feed Instagram kalian. Jangan lupa tag LBB-SSC-SBY dan juga pakai tagar hashtag sahabat SSC dan hashtag Meet Challenge SSC. Selain itu, mention juga 3 teman kalian supaya ikut. Biar makin rame lagi pembahasan kita. Ya. Yang 3 orang terbaik yang mengirim pesan terbaik akan dapat door prize menarik dari SSC, nanti dikirimin ke rumah kalian. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa untuk di follow juga ya. Oh, nggak punya IG? Yang nggak punya IG boleh nanti pinjam IG-nya Mama, ya. Boleh pinjam IG-nya Papa, boleh pinjam IG-nya Bunda, boleh pinjam IG-nya Kakak mungkin, ya. Tag teman kalian dan juga tag LBB SSC SBC. Nanti ketentuannya bakalan kita share di grup yang sudah kalian masuk, ya. Oke. Ya. Kakak tunggu testimoni terbaik dari kalian ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kakak mau infoin lagi kalian jangan keluar dulu dari grup karena nanti bakalan ada webinar lagi, bukan cuma pembahasan terkait tentang strategi belajar, gaya belajar, terus sistem PTDB itu apa, kayak gimana. Nanti bakalan ada lagi, makanya jangan sampai kalian ketinggalan info-infonya ya. Oke? Jangan keluar dulu dari grup. Nanti bakalan ada webinar selanjutnya yang pastinya bakalan lebih seru lagi. Ya, LBB SSC Surabaya. Wah, udah siap ngepost nih. Siapa yang sudah siap ngepost? To go.
Untuk teman-teman yang ketinggalan materi hari ini, bisa lihat live streaming kita di YouTube, di LBB STC Surabaya, kalian search aja. Jangan lupa di-subscribe juga. Dan tonton video-video yang lain, buat tahu keseruan apa aja yang ada di STC, oke? Nah, sebelum tadi tutup, ayo kita foto bareng dulu ya. Nah, foto bareng dulu. Semua videonya di-on-kan. Terus audionya juga di-on-kan. Kak Dina, silakan ikut Kak Dina. Ketika mulai ya. Oh iya, Gavi mana? Gavi belum kelihatan. Oh. Loh, naga kelihatannya cuma naganya aja, Gavi. Gavinya nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan kalau kayak gitu. Kalau nggak gitu cuma naganya aja. Oke, siap? Moira, mana Moira? Moira Anya. Moira Anya, video dinyalakan dan juga speakernya juga dinyalakan. Speakernya silakan dinyalakan, Moira. Sudah siap? Nah, nanti kalau ketika bilang SSC, jawabnya kalian adalah senyum, semangat, cinta, gitu ya? Ya. Siap? Tahu? Tahu? Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu buat pemanasan, SSC, senyum, semangat, cinta. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kurang kompak. Nggak kedengeran suaranya. Kita mulai lagi ya. Kalau ketika bilang SSC, jawabnya senyum, cinta, semangat, cinta. Ayo tangannya gini. Senyum, semangat, cinta. Gavi mana? Gavi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, cuma naganya aja, Gavi. Tangannya gini semua, teman-teman. Benar. Atau boleh gini, cintanya gini. Iya. Sambil Katika foto ya. Tangannya gini, boleh gini. Sambil kompak bilang SSC, senyum, semangat, terus cinta. Sip. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya. Katika tunggu kesan dan pesan kalian di IG kalian masing-masing. Oke? Oke. Assalamualaikum. Dadah. Salam. Dah.